Waduh, dengan congkak Sylvester bilang bahwa Jokowi tak butuh partai politik dan Jokowi sudah pensiun. Karena banyak pihak yang menilai saat ini Jokowi ditinggal sendirian. Dan pernyataannya, Sylvester itu langsung ditampol oleh Roy Rangkuti yang sebut bahwa jika Jokowi sudah pensiun, untuk apa ada relawan? Sebenarnya apa guna relawan sih? Ditinggal oleh partai-partai pendukungnya, benar atau tidak? Terus untuk apa ditinggal orang, beliau juga udah sekarang ini pensiun gitu loh, ya kan? Pak Jokowi nggak butuh partai-partai itulah. Pertanyaannya kenapa Sylvester berani mengambil kesimpulan itu, dan tentu pertanyaan berikutnya adalah kalau Pak Jokowi pensiun dari politik, nah itu namanya relawan-relawan Jokowi itu apalagi fungsinya, apalagi keberadaannya gitu. Kan Pak Jokowi nggak lagi main politik. Sudah menyebut Pak Jokowi sebetulnya udah pensiun dari politik gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau pensiun dari politik, ini relawan-relawan masih menyebut relawan Jokowi itu juga buat apa lagi gitu. Kan Pak Jokowinya udah pensiun, kecuali Pak Jokowinya mau maju lagi, ada relawan lagi gitu kan. Loh, kalau Pak Jokowinya pensiun dari politik, relawan-relawan yang menyebut dirinya relawan Jokowi itu juga lagi buat apa gitu. Kan bahwa tidak lama setelah lengser dari Presiden Joko Widodo itu akan diolok-olok oleh rakyatnya. Ini memang masih ada upaya dari para buzzer untuk mengeluh-elukannya. Tapi seberapa kuat sih Jokowi mengerahkan buzzer dan para ternaknya ini melawan opini publik? Berat kalau sudah mulai melawan opini publik ini, seperti menghadang badai. Kelihatannya Presiden Jokowi ya, atau mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden RI ini berupaya untuk tetap mempertahankan kebingungan publik, atau tetap mengeksploitasi opini publik supaya nama beliau itu tetap ada di dalam pemberitaan. Dan itu yang menerangkan mengapa Jokowi tetap bersikukuh untuk memperkarakan mereka yang sekedar bertanya sebetulnya sebagai warga negara pada kepala negara 2 tahun lalu tentang status jasa beliau, tapi sekarang diperkarakan. Pada saat yang sama Presiden Jokowi mengedarkan semacam tuduhan yang kontroversial bahwa ini adalah suatu desain politik, dan di dalam tanda tanya besar orang menganggap desain siapa tuh? Bukankah ini juga desain Jokowi sendiri supaya diperpanjang isu ini? Bukankah korban-korban dari skandal ijazah ini udah berjatuhan? Jadi sebetulnya kita mencoba membaca pengkondisian publik itu, justru maksudnya pengkondisian terhadap kecurigaan bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu, justru dikondisikan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil celah keuntungan politik, yaitu pemberitaan. Relawan ini bukan dibentuk Pak Jokowi, ya, dari pusat ke daerah. Ini beda dengan Pak SBY membentuk skoci-skoci, ya, waktu zaman 2004 itu, ya. Jadi relawan ini adalah masyarakat yang karena keinginannya mendukung Pak Jokowi, dari gubernur, ya kan, sampai presiden, akhirnya membentuk. Menteri-menteri Pak Jokowi sekarang juga mantan menteri-menteri Pak Jokowi sekarang banyak dihadapkan dengan kasus-kasus hukum. Yang terbaru ini adalah mantan menteri pendidikan kan. Gitu. Oke. Belum lagi menteri koperasi Budi Ari, belum lagi soal haji, macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak kelihatan nih memang isu yang timpa menimpa gitu. Tetapi sejauh ini saya tidak memang melihat ada respon partai politik yang maju berhadapan-hadapan langsung dengan isu ini. Berbeda misalnya dengan setahun atau 2 tahun yang lalu ketika beliau masih bersama dengan PDI diminta atau tidak diminta, PDI itu akan keluar untuk membersihkan berbagai tuduhan itu terhadap Pak Jokowi. Rakyat juga sudah sangat well informed, bahkan sampai di level bawah. Jadi kalau sekarang olok-olok Jokowi itu tidak hanya berhenti di media sosial yang itu luar biasa sekali, tapi juga sampai mural-mural di tembok-tembok, bahkan juga, nah ini yang saya kira fenomena khas di salah satunya di Indonesia, yakni mural di belakang truk. Ya. Jadi bunyinya ini yang ditulis di belakang truk ini, dari Solo ke Pramuka, pelongo-pelongo dan suka berdusta. Ini maksudnya pasar Pramuka ya. Ini menunjukkan bahwa sampai masyarakat kelas bawah, sopir truk,
itu sangat well informed dan punya kesadaran politik yang sangat tinggi bahwa daya rusak keluarga Solo ini memang luar biasa. Ini menjelaskan mengapa Jokowi ini sekarang menderita sakit, terutama tekanan kulit ini pasti psikosomatis ya. Ini lebih pada gejala semacam itu karena under pressure pasti. Kita bisa membayangkan bagaimana publik Indonesia itu menonton drama ijazah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sinisme akhirnya muncul. Bukan sekedar di WA grup Mak-Mak atau WA grup BEM atau WA grup kalangan akademisi, tetapi juga di meme-meme, di mural-mural di belakang truk misalnya, yang sering kali kita lihat di jalan yang mengolok-olok keadaan ini. Jadi sudah jadi semacam satu kegiatan kultural yang sifatnya counterculture untuk memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu bahkan menjadi lebih buruk ketika beliau sudah turun sebagai presiden. Dan saya memang tidak setuju Pak Jokowi masuk partai politik. Karena Kenapa? untuk apa? Pak Jokowi ini udah pensiun gitu loh, udah selesai. Ya kan, tinggal kayak Mas Gibran, Mas Kaisang, itu yang nantinya akan menjadi anak-anak muda yang tentunya akan terjun ke politik lah, dan pasti sudah ya. Kenapa Pak? Karena berdasarkan itulah kemudian saya mengatakan kelihatan Pak Jokowi ini ditinggal oleh partai-partai politik. Tapi kan dibantah relawan-relawan Pak Jokowi. Enggak, masih banyak temannya. Oh ya, tentu masih banyak temannya kalau itu menguntungkan. Jadi teman untung pasti banyak. Kalau teman rugi, nggak ada yang kelihatan maju. Bang Silvester. Tapi sekali lagi kita anggap aja bahwa memang ada tekanan yang luar biasa pada keluarga Presiden Jokowi itu. Ada Pak Bobi sebagai gubernur mulai dipanggil oleh KPK. Pak Gibran juga tetap di dalam status yang menunggu diproses secara politik. Tuntutan warga negara, terutama purnawirawan untuk pemaksulan. Jadi sebetulnya keluarga Pak Jokowi ada di dalam kondisi yang boleh kita anggap sedikit berbahaya, tapi sekaligus sinyal atau simbol yang dikirimkan adalah konspirasi politik, dan itu yang membuat keadaan politik kita bukan menjadi dinamis justru, tetapi menjadi sangat pragmatis. Seolah-olah semua hal yang menyangkut tuntutan etis untuk pembuktian ijazah itu adalah desain politik. Jadi Pak Jokowi ini tidak memerlukan lagi sebenarnya partai politik, karena sampai saat ini beliau sudah ditawarkan berbagai macam partai, belum masuk. Dan saya salah satu dari sekian banyak yang tidak menginginkan Pak Jokowi berpartai atau berpolitik. Jangankan partai, relawan pun mengubah namanya dari relawan Jokowi menjadi relawan Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin juga partai juga berpikir seperti begitu. Dari partai pendukung Jokowi, sekarang partai pendukung Prabowo Gibran. Analis soal Jokowi ditinggalkan kawan politiknya, dulu banyak yang pasang badan. Analis politik Adi Prayitno berpendapat saat ini secara tidak langsung Presiden ke-7 RI Jokowi merasa ditinggalkan oleh kawan-kawan politiknya. Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV pada hari Rabu, Adi Prayitno menjawab pertanyaan, yakni apakah pertanyaan Jokowi mengenai perasaan politik terkait kasus tudingan ijazah palsu. Salah satu usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran merupakan pertanda ia merasa ditinggalkan oleh kawan politiknya. Bahkan kata dia saat Jokowi berhadapan dengan PDIP karena efek pecah kongsi di akhir masa jabatannya, sejumlah partai politik masih pasang badan dan memberi pembelaan. Adi menilai para relawan tersebut terlihat kewalahan menghadapi para juru bicara yang selama ini cukup aktif memberikan serangan ke Jokowi. Oleh sebab itu, kata dia, tidak mengherankan jika akhirnya Jokowi juga harus secara langsung menghadapi serangan-serangan itu.